Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya yang luar biasa, sehingga sampai detik ini kita masih hidup, masih bernafas, masih Allah berikan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, teladan yang luar biasa untuk umatnya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Khaira Anissa, SPD, IMPD. Pada saat ini saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 43 Padang. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi dengan teman-teman semuanya, yaitu generasi muda, generasi milenial yang akan menjadi tonggak dari bangsa ini. Mau dibawa kemana bangsa ini sekian tahun ke depan, semuanya ada di tangan kita, generasi muda dan teman-teman sekalian ya. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan, untuk berbagi dengan teman-teman semuanya hal-hal apa saja, tren-tren apa saja yang bisa merusak generasi muda. Nah, kenapa saya beri judul tren yang merusak generasi muda? Karena tren ini ditanamkan kepada generasi muda kita tidak dengan cara kekerasan gitu kan, namun kita sendiri yang mengaksesnya. Seperti teman-teman ketahui, pada zaman sekarang apa saja bisa kita akses melalui sebuah benda dalam genggaman kita, yaitu apa? Smartphone. Hanya dengan satu benda itu saja kita bisa mengakses hal-hal yang terjadi di belahan dunia yang lain, yang berjarak beratus-ratus kilometer dari kita, semuanya bisa kita akses. Nah, hal-hal yang kita akses setiap hari, video-video yang kita nikmati, kemudian tulisan-tulisan tayang yang kita baca gitu kan. Nah, tanpa kita sadari hal-hal itu juga menanamkan sesuatu kepada kita. Hal-hal yang kita konsumsi, yang kita baca, yang kita tonton, yang kita lihat gitu kan, akan memberikan sebuah dampak atau impresi kepada diri kita dan mempengaruhi lifestyle kita ke depannya gitu kan. Nah, apa-apa saja yang saya garis bawahi sebagai tren yang merusak generasi muda khususnya di zaman sekarang ini. Yang pertama adalah kata insecure. Nah, pasti teman-teman semua udah tahu nih apa itu artinya insecure. Nah, insecure itu adalah perasaan merasa minder, merasa diri kita kurang dari orang lain, merasa diri kita kecil gitu kan. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar kita rasakan gitu, karena kan kita manusia memiliki emosi yang kompleks gitu. Namun ketika kata insecure itu terlalu dipropagandakan, kemudian diatasnamakan dengan viral, dengan tren, dengan modern gitu kan, sehingga rasanya generasi muda sekarang nggak lengkap kalau belum merasa insecure. Nah, ini kan kalau dipikirkan untuk jangka panjang, ini adalah hal yang merusak untuk generasi muda kita gitu kan. Coba kita lihat bertahun-tahun yang lalu, Bapak proklamasi kita, Bapak Insinyur Soekarno sudah mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda maka aku akan menggoncang dunia. Nah, ini kan sanjungan yang dahsyat bagi generasi muda sesungguhnya gitu kan. Bahwa dengan energi muda kita, dengan usia muda kita, dengan pola pikir kita yang masih muda, bahwa kita bisa melakukan apapun yang bisa menggoncangkan dunia kalau kita mau. Nah, di zaman sekarang kalau seandainya kita terlalu sibuk untuk merasa insecure, kita terlalu sibuk untuk merasa diri kita lebih kurang dari orang lain gitu. Nah, kapan kita dahsyatnya? Kapan kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa ketika kita hanya sibuk mengecilkan diri kita sendiri? Akhirnya kita terbiasa berpikir bahwa diri kita ini kurang. Kemudian kita berpikir dengan cara yang cetek, dan kita menganggap diri kita ini tidak kompeten, tidak lebih dari orang lain, dan tidak bisa melakukan hal-hal besar gitu kan. Nah, buktinya kita sering mengatakan, aku mah apa tuh, cuma serpihan rengginang. Atau di Minang orang sering berkata seperti ini, awakku analah kaja-kaja pangabecin duanya. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang walaupun maksudnya hanya bercanda atau bagaimana gitu kan, akhirnya juga mempengaruhi pola pikir kita gitu. Kita terbiasa berpikir bahwa kita itu tidak pantas untuk hal-hal yang dahsyat. Kita itu tidak cukup kompeten untuk dipercayai dengan hal-hal yang besar. Nah, kalau diri kita saja meremehkan diri kita sendiri gitu kan, nah bagaimana orang lain mau percaya dengan kita? Bagaimana Allah akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita ketika kita mensyukuri diri kita sendiri ini saja kita tidak bisa, sibuk dengan kata insecure. Nah, yang kedua, tren yang merusak generasi muda adalah istilah
kaum rebahan. Nah, ini sangat luar biasa ya teman-teman sekalian. Istilah kaum rebahan ini seolah menjadi lifestyle bagi kita generasi muda zaman sekarang gitu kan. Berjam-jam dari hidup kita memiliki 24 jam sehari gitu kan. Kita mempunyai modal yang sama yang Allah berikan. Satu orang memiliki satu hari yang jumlahnya sama-sama 24 jam. Nah, kenapa seseorang bisa lebih produktif dari orang lain? Kenapa seseorang bisa lebih sukses daripada orang lain gitu kan? Padahal kita memiliki modal yang sama ya. Nah, karena kita terlalu sibuk untuk rebahan, seolah-olah ini menjadi lifestyle generasi muda kita. Kapan kita akan bekerja keras? Kapan kita akan berhasil menghasilkan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa untuk kehidupan kita, untuk generasi kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita, ketika kaum mudanya hanya sibuk untuk rebahan gitu kan. Seolah-olah bermalas-malasan yang berlebih-lebihan itu menjadi halal dengan istilah menjadi kaum rebahan gitu kan. Nah, seolah menjadi kaum rebahan itu adalah hal yang diagung-agungkan dan dibangga-banggakan pada zaman sekarang gitu. Sebenarnya rebahan itu tidak salah asal porsinya masih tepat gitu kan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik. Karena rebahan itu juga hal yang kita butuhkan, namun jika porsinya terlalu berlebihan akan menjadi hal yang tidak baik. Nah, insecure, kaum rebahan, semua itu harus diteliti, kemudian disikapi dengan cara yang bijak gitu kan, sehingga tidak merusak generasi muda kita, tidak mengecilkan generasi muda kita, sehingga generasi muda kita tidak hanya menjadi orang-orang yang berpikiran cetek, malas, dan tidak merasa bahwa dirinya bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Nah, demikian yang dapat saya bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.